Halo Sobat Poltekpin, perkenalkan Taruna tingkat 2 jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Hugo Nicholas Piamole, STB 5381, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai infografis kriminologi yang saya buat, bagaimana tekanan sosial bisa mendorong seseorang melakukan kejahatan melalui teori anomi strain. Teori ini dikemukakan oleh Robert K. Merton, seorang sosiolog ternama. Intinya, manusia punya tujuan hidup yang diajarkan oleh masyarakat seperti sukses, punya uang, atau hidup nyaman. Tapi sayangnya, tidak semua orang punya kesempatan atau akses yang adil untuk mencapainya secara legal. Nah, ketika harapan dan kenyataan bertolak belakang, muncullah strain atau tekanan sosial yang bisa memicu terjadinya tindak kriminal. Ada 5 cara individu merespons tekanan sosial atau strain antara tujuan hidup dan cara mencapainya. Yang pertama ialah konformitas. Ini yaitu tetap mengikuti tujuan dan cara yang sah. Contohnya kerja keras meski hidup pas-pasan. Yang kedua inovasi. Inovasi ini menerima tujuan tapi memakai cara ilegal. Contohnya mencuri demi menjadi kaya. Yang ketiga ritualisme, yakni menolak tujuan tapi tetap ikut aturan. Contoh kerja secara rutin tanpa ambisi untuk naik pangkat. Yang keempat reteriatisme, yaitu menolak tujuan dan cara. Contohnya menjadi pecandu dan menyerah dari masyarakat. Dan yang terakhir ialah pemberontakan, yakni menolak sistem lama dan ingin ganti dengan yang baru. Contohnya itu aktivis radikal atau kelompok revolusioner. Oke, biar lebih paham lagi, mari kita ambil kasus kriminal yang terjadi di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Peristiwanya ialah seorang pria yang bernama Ramli Dengak, berusia 21 tahun, dikeroyok 6 remaja karena diduga mencuri ternak. Nah, latar belakangnya ialah daerah dengan keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan. Hal inilah yang membuat si Ramli Dengak tadi mencuri ternak. Motifnya yaitu karena tekanan ekonomi dan harapan keluarga. Nah, jenis respon yang digunakan oleh Ramli ialah inovasi, yakni ia mengejar tujuan sosial atau pendidikan melalui cara ilegal, yakni dengan mencuri ternak tadi. Oke, kita lanjut ke kasus kedua atau yang sedang viral di Indonesia ialah tentang social engineering di Indonesia. Peristiwanya ialah seorang nasabah kehilangan tabungan sebesar 44 juta dalam 11 menit setelah menerima telepon dari seseorang yang mengaku petugas bank. Latar belakangnya ialah tekanan gaya hidup modern dan kesenjangan sosial. Motifnya ialah keinginan untuk meningkatkan status ekonomi dengan cara yang cepat. Jenis responnya sama dengan seorang pria di Rotendao tadi, yakni inovasi, yakni mengejar status ekonomi melalui cara ilegal, atau dalam kasus ini ialah penipuan digital. Nah, mari kita analisis kedua kasus tersebut. Persamaannya ialah tujuan sosial yang sama, yakni untuk meningkatkan status hidup, dan juga tekanan karena tidak adanya akses legal untuk mencapainya, serta tindakan kriminal sebagai bentuk adaptasi inovasi menurut Merton. Perbedaannya ialah konteks daerah, yang mana di kasus pertama ialah masih di Rotendao atau daerah rural, dan yang kedua itu terjadi di kota besar. Dan lainnya ialah bentuk kriminalitas. Yang pertama ialah fisik atau pencurian ternak, yang kedua ialah dalam bentuk digital atau penipuan online. Dari kedua kasus ini kita bisa lihat bahwa para pelaku sebenarnya tidak selalu jahat dari awal. Mereka terdesak oleh situasi, merasa tidak punya pilihan lain, dan akhirnya mengambil jalan pintas meski salah. Inilah yang dimaksud Merton dengan adaptasi inovatif atau inovasi dalam teori anomi strain. Jadi, sebelum kita langsung menghakimi pelaku kriminal, penting juga melihat akar masalahnya. Apakah ada ketidakadilan, kesenjangan sosial, atau tekanan hidup yang berat? Dengan memahami ini, kita bisa mendorong solusi yang lebih manusiawi dan efektif. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share jika kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.